Robert, welcome back with me and this red expander, and we are there. Mungkin hari ini sedikitnya gue agak grogi. Kenapa gue grogi? Karena gue sebenarnya baru pertama kali banget yang membikin bahwa gue mau ngadain Q&A secara YouTube, guys. Nah, di sini gue hari ini pengen ngebahas ada beberapa pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan lewat Instagram gue @alvin.chandra, itu Instagram pribadi gue, yang tentunya gue akan jawab 3 pertanyaan yang gue pilih hari ini. Pertanyaannya apa? So stay tune aja, gue buka dulu handphone gue. Jadi ada 3 pertanyaan yang gua akan pilih memberi tahu kalian di sini. Yang pertama mungkin dari bro@mu.zaki. Nah, ini pertanyaan pertama yang akan gua pilih. Pertanyaan kedua yang gua pilih yaitu dari @muhammad_rian_toro26. Nah, ini temen gua juga nih. Jadi dia jawab pertanyaan gue, berhubung ya udahlah daripada kita selek ya kan, bukan sok asik nih. Jadi gue akan jawab pertanyaan konyolnya seperti apa hari ini. Dan yang ketiga @dehans09. Nah, ini juga bro yang sangat aktif dalam nggak tahu nge-like, nggak tahu komen ke IG gue gitu. Jadi ini gue akan pilih 3 orang ini yang menjadi patokan awal gua akan menjawab pertanyaannya. Oke, let's start from @mu.zaki alias Muzaki ya. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah, habis berapa duit modif nih mobil? Oke, kalau ditanya soal habis berapa, gua langsung jawab aja habis-habisan, guys. Kenapa gue bisa ngomong habis-habisan? Karena gue pikir ya namanya di kasta modifikasi, uang itu menjadi nomor 2 buat gua. Tergantung konsepnya seperti apa, barangnya seperti apa yang dipasang gitu ya, barangnya seperti apa, tuningan kita seperti apa, konsep kita mau seperti apa. Jadi kalau ditanya nominal, gua nggak bisa jawab. Kenapa? Karena habisnya ya habis-habisan, guys. Gua penasaran jalur aerodinamis gua berjalan nggak ya? Wow, tuh jalur aerodinamis wide body gua tuh tembus tuh sampai belakang. Jadi kalian bisa lihat di ujung belakang tuh, guys. Anjay. Mungkin gua akan bahas sekarang. Yang pertama kita dari lihat segi eksterior dulu, guys. Ini si merah alias Red Saber number 1. Gua itu sebenarnya catnya masih menggunakan cat bawaan pabrikan Mitsubishi-nya, guys. Nah, tentunya untuk show gua tentunya butuh namanya tampilan kilau yang maksimal, sehingga ini mobil tuh ya mau kita kapan aja bawa, kapan aja show tuh kilep banget, guys. Sampai akhirnya kita ya nggak usah kayak capek-capek moles terus, nge-wax terus, enggak. Tapi ini mobil tuh tetap shining, shimmering, splendid, glowing. Dar, as always. Nah, jadi yang pertama ini dari basic warnanya bawaan pabrikan merah, expander, standar alias stock. Dan yang kedua, ini sudah gua body conversion ke white saber alias expander saber yang gua custom white bodinya. Dan tentunya juga kalau alirannya sendiri, gua di sini campurin aliran kayak di luar sana yang namanya Slenos. Slenos adalah aliran modifikasi yang bisa dibilang menunjukkan bahwa si hidung itu pesek, guys, alias kayak mobil tuh yang dominannya ke wilayah hidung. Sampai sehingga yang pertama gue lakukan adalah membutakan di wilayah DRL alias LED-nya nih. Gue copot si LED-nya, lampunya, batok utamanya gue copot sehingga main lampunya tuh tetap digunakan. Nah, orang banyak yang tanya, Bang, kalau misalkan si LED-nya dicabut, apa itu tetap terang? Loh,
Kan kalau penerangan kan cuma di headlamp utama sebenarnya untuk menyinari jalan dan keindahnya jalanan aspal di Indonesia. Ya kan? Wow. Jadi, menurut gua faktor utamanya tetap di wilayah headlamp. Sebentar. Oke, lanjut lagi. Jadi headlamp itu yang menurut gua tuh ya emang kenapa gitu kalau LED-nya doang tuh dicabut. Emang mobil zaman dulu ngandalinnya dari LED. Mobil zaman dulu nggak ada LED-LEDan. Lagian lampu utama itu high beam, low beam ini masih berfungsi semua. Sampai ibaratkan yang menurut gua tuh ya nothing's change gitu. It's okay, still function, fashion all function okay. Cuman memang sebelumnya kalau masalah fog lamp sendiri, gua ada di expander Saber nomor kesekian guys. Jadi ada sih fog lampnya di wilayah sini. Tapi gua sendiri nggak mau pasang. Kenapa? Karena menurut gua ya udah, lagian ini mobil kan gua nggak yang terlalu pakai untuk jalanan gelap-gelap banget ke hutan-hutan kalau atau nggak apapun gitu. Jadi penerangannya masih maksimal dengan menggunakan LED yang sudah gua ganti sendiri menggunakan LED guys. Jadi bohlamnya proyektor gue masukin ke sini sehingga si lampu itu tetap terang banget dan nggak ada sama sekali efek yang mempengaruhi kegelapan itu, kegelap gulitaan itu. Never, nggak ada. Jadi kalau untuk pertanyaan yang seperti itu, gue pikir ya udah ini gue jelasin, selesai ya. Jadi perdebatannya. Dan lanjut lagi, kalau misalnya bodywork sendiri dari keseluruhan kap mesin gue ganti, gue custom sendiri model Saber guys. Dan tentunya knalpotnya itu di wilayah depan. Jadi nanti gue akan membahas habis berapa total kesekian urusan mesin guys. Tapi kalau bodywork sendiri, ini kurang lebih gue ngabisin udah sekitar 50 juta. Why 50 juta? Karena hampir semua dari sisi mobil ini sudah kepegang. Dari bumper depan, belakang, side skirt, kap mesin, fender, ada 4 sisi, side skirt, wing karbon. Ya, gue bisa anggap gambaran kasar ini mobil yaitu 50 juta bodyworks. Nah, setelah itu kita bahas yang kedua dari masalah permesinan. Kita kasih tahu. Oh, dikunci. Finally, oke, lanjut ke sektor permesinan. Kalian bisa lihat di sini gue sendiri sudah menggunakan rakitan dari Earth sendiri masalah perturboan. Dan tentunya kalau banyak yang tanya, Bang itu apa sih? AC radiator gede banget, bukan guys. Ini adalah intercooler yang untuk mendinginkan masalah di mesin yang sudah berturbo. Tentunya kalau kalian mau punya mesin yang berbagai macam itu yang sebutannya turbo, kalian itu harus wajib banget melakukan pemasangan di wilayah intercooler karena pendinginnya tuh intercooler guys. Turbo dan lain-lain gambaran kasarnya itu di angka 80 juta guys. Kenapa gue bisa ngomong itu 80 juta? Karena namanya mesin yang kita custom sendiri itu gede biaya di masalah research. Apalagi kalau namanya turbo, kalau kalian tidak memikirkan soal teknologi alias ECU, itu wah nggak akan aktif dah. Jadi gue melakukan penambahan seperti dashtek dan throttle controller, boost controller, ya anti lag, ya begitu. Jadi kalau kalian bisa lihat tampilan mobil gua kalau lagi marah seperti ini.
Itu bisa keluar api kenapa? Karena gue punya mode yang namanya anti-lag. Jadi dia itu menahan RPM untuk jump start alias start awal saat balap drag, kalau enggak sirkuit guys. Pokoknya kompetisi guys, itu rahasianya. Tadi bodyworks 50, mesin 80 guys, gambaran kasar. Gue nggak mau ngelebih-ngelebihin deh, mendingan gue kurang-kurangin. Karena gue malu, ya kan? Oke, lanjut lagi. Oke, gue nggak usah tutup karena ini mobil akan gue benerin. Lanjut ke wilayah kaki-kaki. Kalau kalian lihat di sini, gue adalah orang yang namanya bawel banget dalam memilih dunia pervelkan, perfitmenan ban. Dan balik lagi, untuk aliran mobil gue ini ke arah street racing alias racing ya guys ya. Jadi gue langsung aja colokin velg Workmeister ring 18, ET-nya punya spek Evo kakinya. Alias 18 kali 9,5. No, it's a 9 dan ET-nya 25 guys. Itu udah speknya Evo 8 karena gue sendiri juga di sini ada Evo 8 guys di depan. Jadi ini pelek bekasan Evo 8 gue yang berukuran rata. Jadi kalau mobil 4WD dengan 2WD, mobil 2WD itu masih is oke, kalian menggunakan velg belang. Tapi kalau 4-wheel drive, kalian jangan pernah cobain velg belang. Goodbye nanti kayak kakinya dan gearboxnya. Bye, dar maksimal. Jadi itu speknya seperti itu. Dan tentunya untuk menunggangi wide body yang persisi, kalau nggak salah Saber nih gue tambahin 15 cm persisinya depan belakang. Jadi dia tuh lebih lebar daripada expander pada umumnya. Dan tentunya spek peleknya itu harus 0 mestinya. Tapi di sini karena 15 cm-nya itu gua bikin adaptor sebesar 2,5 cm persisi. Jadi hitungannya bener-bener offset 0 guys di sini. Jadi 0 expander gua tuh ya dengan wide body yang sudah lebarnya ditambah 15 cm persisi guys. Jadi ketemunya seperti ini duduknya. Dan tentunya kalau kayak kaki sendiri juga untuk penunjang turbo alias spek juga gua upgrade rem juga guys. Remnya gue menggunakan K-Sport. Kebenaran ada tipe yang 8 pot tapi mini masuk ke ring 18. Biasanya 8 pot itu akan masuk ke ring 20 guys. 20 tuh udah mepet banget. Nah itu biasanya 8 pot digunakan mobil-mobil supercar biasanya. Kayak Lamborghini, Porsche, Ferrari, Maserati. Nah udah yang seperti itu. Di pelek minimalnya tuh yang 20. Tapi berhubung gue menggunakan 18 dan kebenaran jodohnya menggunakan BBK ini 8 pot mini masuk. Oke, ini kalau velg sendiri dengan ban gua waktu itu ceritanya tuh beli punya teman gua. Mungkin gua langsung aja kasih tahu velg ban gua habis di 50 juta lagi guys. Begini tampilannya. Ditambah lagi kaki gua ini udah menggunakan coilover, menggunakan ISC, Bro Lucky, thank you banget. Ini kurang lebih pasarannya tuh di 16 sampai 17 juta guys. Sama pasang. Jadi berapa tuh? 50 tambah 16, 17. Oke, 66 juta guys. Ditambah lagi untuk BBK-nya sendiri. Gua, karena ini tipe khusus dan nggak terlalu banyak di pasaran, ini kurang lebih di angka 40 juta guys. Jadi kita bisa anggap ini 100 juta untuk wilayah kaki. Oke, jadi kalau tadi kita udah bahas body 50, kaki 100. Ditambah mesin 80 juta guys. Jadi berapa tuh total semua tuh? 220 juta guys. Sudah 220 juta. Lanjut lagi. It's not the end. Masih ada di wilayah interior guys. Wilayah interior. Kalian bisa lihat di sini sebenarnya gua nggak terlalu yang bermodal dan senang di wilayah interior guys. Kenapa menurut gua? Karena ya gue pakai nih mobil tuh nggak yang berhari-hari alias ya jaraknya juga nggak terlalu jauh-jauh lah. Tapi berhubung gue udah beli juga ini expander sport yang tipe sport guys, alias trimmingnya itu tuh sudah ada motif karbonnya alias carbon silver. Nah sampai akhirnya gue cuman melakukan penambahan seperti boost meter guys, karena boost meter itu penting banget. Kalian bisa tahu turbo kalian tuh bener bergerak atau enggak lewat itu meteran. Dan controller itu jadi satu dengan ECU, ada di bawah karpet gue taruhnya. Jadi gue umpetin semua sampai orang itu kalau masuk ke mobil gue ya oke, masih standar. That's it, that's the point.
silent killer, good for me. Nah, lanjut lagi. Dan yang terakhir mungkin ini adalah jok, apa nih, jok racing guys. Bright, Low Max, Samurai, Carbon guys. Nah, kalian bisa lihat kenapa gue pilih karbon, karena ya ini mobil udah bermainan dengan aksen-aksen karbon semua. Dan tentunya nih buat kalian tambah jelas lihat, gue akan kirim. Nah, ya ini pure karbon, Bright Japan. Jadi gue ini tebus sepasang joknya itu kurang lebih berapa ya, gue waktu itu beli 40 gitu ya, 40 atau 50 gue lupa, pokoknya intinya gitu 40 kita anggap sepasang, sama relnya udah terima beres pasang seperti ini. Jadi 220 tambah 40 260 juta. Belum, lanjut. Oke, lanjutannya adalah karena kita berbicara di agak wilayah belakang guys. Ini wilayah belakang tuh gue sebenarnya nggak terlalu banyak yang dirubah, tapi gue ada melakukan pemasangan lower control arm dan under brace apa ya sistem ya. Jadi dia tuh untuk menstabilkan jalur kaki di wilayah chassis guys. Jadi ada berapa nih? Ada 6 titik. Dalam fender, strut bar, under brace belakang, lower camber yang untuk penahannya guys, itu lower control kit ya kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah gue beli terima beres pasang semua di angka 8,5 juta guys. Jadi selesai. Jadi mobil kalian tuh apa nih, handlingnya tuh lebih enak, dan tentunya kalau kena goncangan tuh nggak terlalu geter guys di wilayah kaki-kaki. Jadi itu faktor lagi guys. 220 juta ditambah 8,5, 228 juta 500. Dan ini guys yang unik dari mobil gue adalah perubahan di wilayah pertengkian. Nah, kenapa gue ibaratkan nggak suka ya, sisi kiri dengan sisi kanan tuh berbeda. Nah, coakan isi bensin itu yang membuat gue tuh risih banget ngeliat ini mobil. Kenapa gue udah capek-capek ngebikin presisi, harus kalah dengan adanya coakan dinding pengisi bensin guys. Gue nggak terima gitu, sampai akhirnya gue rubah jalurnya ada di wilayah sini. Nah, jadi ada di bagasi guys. Nah, di bagasi itu kalian bisa buka dan langsung isi. Nah, jadi ngisinya di sini guys. Nah, gue pernah trial tuh di pom bensin sampai bapak-bapaknya yang jaga, babang-babang dari nol ya, dari nol ya. Begitu dia mau ngisi dari kosong, nggak ada tangki bensin, bingung. Sampai akhirnya nanya ke gue, sini, ini bukan dari nol. Enggak, bukan dari nol, tapi dari belakangnya. Oke. Jadi lanjut gitu guys. Ini gue ngerubah konstruksinya dan untuk detail ya. Ini aki udah gue pindah ke belakang. Gue bikin apa nih, kayak tempat buat tatakan isi bensin. Yang kedepannya mungkin tangki bensin gue akan rubah ke atas. Jadi jalurnya udah ada. Tangki bensin gue mau yang kayak gaya-gaya racing. Begitu juga dengan jalur-jalurnya semua. Jadi gue udah siapin semua tempatnya untuk next stepnya. Kalau barangkali gue mau upgrade mesin lagi. Jadi ini gue bikin jalur, trimming belakang gue cetak. Untuk corongnya kalian bisa lihat di sini, ini udah cetakannya asik banget dan tidak mengganggu apa-apa. Selain keluhan ibu rumah tangga atau enggak ibu saya. Ibu saya tuh udah no comment gitu. Mama saya udah no comment lihat mobil ini. Dan it's done. It's not a car. It's a statue. So, we can't say it like, that's a car. No, that's a thing. Alias barang, guys. Benda. Udah bukan jadi mobil. Oke, lanjut. Gua ini upgrade beginian tuh gambaran kasar sekitar 10 juta lah, guys. 8 sampai 10 juta. Oke, jadi tadi udah di total berapa tuh? 228 ya. 228.500. Anggaplah 230, bener? Oh iya. 260 tambah ini. Ya, 300. Enggak. 260. Ya gitulah, pokoknya nanti hitung sendiri lah, gue bingung. Gue yang ngitung dah. Ya, silakan ngitung ya. Oke, jadi belum lagi itu biaya yang menurut gue tuh gue kecil-kecilin dan tidak ada di luar biaya research. Alias nggak ada biaya research segitu. Kalian bayangin ketika gue lagi ngelakuin research yang tadinya bentuknya begini, gue rubah lagi, gue bongkar, gue buang, gue ulang. Itu 8 bulan guys, gue ciptain ini mobil. Jadi kalian bisa hitung sendiri budgetnya. Jadi exact
nominal di angka berapa kalian yang udahlah, gue nggak mau bahas juga karena duitnya juga udah gone. Gue nggak mau pamer-pamer di sini. Yang penting ini gambaran kasar aja buat kalian yang pengen ngebikin replikanya dari si merah. So kalian boleh kontak kita juga via Instagram Earth Auto Concept, link deskripsi di bawah, Earth Garage and Store, Earth Saber guys tentunya. Oke, lanjut. Oke, guys, balik lagi. Pertanyaan kedua setelah gue keringetan nih. Pertanyaan dari @muhammadriantoro 26. Om Rian, ini adalah salah satu temen gue yang gokil banget, gak tahu otaknya kayak entah dari dunia mana lah, gue bilang. Pertanyaannya tuh, kenapa sih harus begini? Suara petasan apinya bisa ngalahin desahannya PL gak tuh? Oke, tim media untuk mempersingkat waktu, tolong kasih B-roll gua mentahannya. Ini mobil lagi berjalan dari siang malam. Bakar. Oke, jadi kalian udah lihat, sok lebih mana? Lebih asik mana? Ya kan? Boleh kalian komen di bawah. Dan ya pokoknya seperti itulah gambarannya si merah kalau sedang jalan-jalan di kota ataupun lagi marah dia. Minta isi bensin, tapi marah dulu dia. Pundungan dia anaknya teh. Si paling pundungan. Oke, pertanyaan ketiga. From Dihans 09 alias Brohan. Ya, gue langsung aja sebut Brohan. Nanyain, pernah dipakai balap gak expandernya? What's kucing? Oke, jadi pertanyaan terakhir sekalian gue simpen handphone gue. Pernah dipakai balap atau tidak expander gue? Satu, expander gue emang gue tuning untuk street, not race car. Ya, gue ingetin sekali lagi, bukan dia nggak bisa lari kencang. Kalian bisa lihat data bukti mungkin di Instagram gue, kalau nggak YouTube sebelumnya dari yang ini. Dia ini udah naik berapa horsepower gue tuning. Yang tadinya tuh expander stock 100 horsepower alias 100 horsepower dengan menggunakan turbo yang seperti ini dan tuningan street daily bukan yang untuk race, gua tuh udah menaikkan sekitar 55 horsepower alias power terakhir dia adalah 155 horsepower guys. Nah, itu menurut kalian udah kenceng atau belum? Tapi kalau untuk menjawab pertanyaannya udah balap atau belum, gue pastiin gue nggak akan pernah mau balap menggunakan anak gue yang satu ini. Karena ini mobil bukan untuk balap. Kalau kalian mau balap, sesekali kalian boleh nanti akan lihat Evo 8 gue di luar. Tuh, Evo 3 gue di dalam ada juga. Oke, jadi kalau di sini gue, gimana ya, gue punya beberapa anak gue yang ibaratkan per masing-masing anak gue itu tuh udah tertuning secara khusus untuk apa dan apanya. Dan berhubung si merah ini pertanyaannya udah pernah balap atau belum? Ya belum guys, dan nggak mau juga kalau ditantangin balap. Karena kenapa? Ini mobil tuh yang jadi perwakilan gua dari Earth Saber juga untuk melakukan apa nih, promosi penjualan terhadap body kit kita ini. Nah, kalian buat yang punya expander juga, yang masih apa ya, pengen memodif expander sebelum faceliftnya itu menjadi Saber, kalian boleh kontak aja langsung ke kita. Jadi kalau ini buat balap ada kenapa-kenapa, berarti selesai sudah dunia saya. Tapi thank you banget Bro Hans ya, pertanyaannya sangat apa nih, bisa mewakilkan banget buat anak-anak mungkin yang sering lihat TikTok gua, ngeliat FYP-annya si merah, mungkin ya ini adalah jawabannya mungkin guys. Jadi nggak pernah sih gua nggak mau. Dan tentunya kalau diajak balap juga, kalau harus expander kayak gua bakal minta tolong Bang Rifat. Bang, keluarin dong EP4-nya, nih gua ada yang nantangin balap. Kayaknya bukan mobil gua deh yang patut ibaratkan it's a race build. Enggak, no, it's not a race build. Jadi langsung ke Bang Rifat aja deh, kayaknya master gua itu. Oke, so mungkin hari ini gue udah kasih tahu kalian bahwa ke depannya mungkin kalau kalian tertarik banget dengan konten seperti ini, kalian boleh banget like, komen aja, mau di TikTok gua, mau di Instagram Earth, kalau enggak, kalau apa sih ya, pokoknya DM aja lah. Pokoknya kalian mau tanya-tanya apa dan di kontennya dimasukin ke YouTube, kalian boleh komen di YouTube ini sendiri, di vlog ini, di podcast ini, dan
Gak tau lah ini julukannya apa, podcast juga bukan sih menurut gue sih. Jadi ya pokoknya di feeds ini kalian boleh komen aja mau ada pertanyaan apa tentang mobil apa. Yang nanti pertanyaannya tuh paling banyak mengenai mobil, satu mobil apa, nanti gue akan bikinin konten khusus untuk mobil tersebut, atau enggak motor tersebut, atau enggak sepeda tersebut, atau enggak skateboard tersebut. Ya pokoknya buat kalian, kita akan bikinin satu forum, satu feeds yang untuk tanya jawab semua dan menjawab pertanyaan kalian via YouTube. Jadi lebih aktif lagi di semua sosial media kita, karena kita di sini juga lagi mengerjakan beberapa proyekan baru juga. So, aminin dulu guys. Ini adalah vlog awal pembuka, kita lanjut develop si merah, oke? Mungkin nanti ke depannya tentang si merah seperti apa, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian, subscribe, like, komen, pokoknya kalian 24/7 kita akan selalu keep in touch guys. Oke, mungkin hari ini tentang si merah segini dulu. Thank you for watching and be the best on it guys. Bye-bye.